Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adiwardana dengan NIM 23103041014. Di sini saya akan membuat video tutorial tentang pembuatan database Tokoku. Untuk penulisan skrip dari mulai tabel 1 ini sampai tabel 6 akan saya percepat. Oke, di sini untuk penjelasannya. Create database Tokoku, yaitu untuk membuat database baru bernama Tokoku Dimas Adi. Di sini saya membedakan ini supaya sesuai dengan project saya. Untuk menjalankan kita klik CTRL enter. Nah, kalau sudah hijau seperti ini artinya berhasil. Use Tokoku Dimas Adi, yaitu untuk mengaktifkan database. Create tabel member, membuat tabel baru bernama member. ID member menggunakan type data varchar sebanyak 15 karakter yang diisi dengan primary key. Nama menggunakan type data varchar yang diisi 25 karakter. Sedangkan tanggal lahir menggunakan tipe data date untuk menyimpan tanggal. Selanjutnya yaitu mengisi data dari tabel ini. Di sini menggunakan insert into member. Insert into member ini digunakan untuk menambahkan data ke dalam tabel member, sedangkan values yaitu values menambahkan data atau menginput data. Untuk melihat data yang sudah ditambahkan, kita bisa membuat ini select from member. Untuk yang kedua, create tabel barang. Create tabel barang yaitu menambahkan tabel baru dengan nama barang. ID barang menggunakan type data varchar sebanyak 15 karakter yang disertai dengan primary key. Nama barang menggunakan tipe data varchar yang berisi 25 karakter. Sedangkan harga menggunakan type data double, stok menggunakan type data integer, merek menggunakan tipe data varchar yang maksimal berisi 25 karakter. Selanjutnya untuk memasukkan data tabel ini, kita menggunakan insert into.
insert into barang. Insert into barang yaitu menambahkan data ke dalam tabel barang. Sama seperti tadi, values yaitu merupakan daftar data yang akan dimasukkan ke dalam tabel. Untuk mengecek tabelnya, tinggal select from barang. Untuk yang ketiga, create tabel karyawan. Ini sama seperti tadi, menambahkan tabel baru bernama karyawan yang diisi dengan kolom ID karyawan dengan type data varchar yang berisikan maksimal 15 karakter. Nama-nama pada kolom nama berisi type data varchar yang berisi maksimal 25 karakter. Sedangkan kolom username sama seperti yang di atasnya, tipe data varchar yang berisikan maksimal 25 karakter. PWD type data varchar yang maksimal berisi 20 karakter. Selanjutnya, untuk memasukkan data tabel ini, kita ke insert into karyawan, enter. Insert into karyawan yaitu menambahkan data ke dalam tabel karyawan. Values ini untuk merupakan daftar data yang akan dimasukkan ke dalam tabel karyawan. Untuk mengeceknya, sudah muncul di sini. Create tabel supplier berarti menambahkan tabel baru bernama supplier yang berisikan kolom ID supplier bertype data varchar yang berisikan maksimal 15 karakter disertai dengan primary key. Kolom nama supplier berisikan type data varchar yang berisikan 25 karakter. Alamat type data varchar yang berisi maksimal 30 karakter. Enter. Untuk memasukkan data dari tabel ini, kita menggunakan insert into seperti tadi. Insert into supplier. Values data yang akan dimasukkan ke dalam tabel supplier. Mengeceknya, kita menggunakan select from supplier. Selanjutnya, create tabel penjualan. Create tabel penjualan yaitu menambahkan tabel penjualan yang baru. Nomor nota menggunakan tipe data varchar yang berisikan 20 karakter untuk maksimalnya, disertai dengan primary key. Tanggal penjualan tetap seperti tadi menggunakan tipe data date. Jumlah barang menggunakan tipe data integer, total barang menggunakan tipe data integer, ID member menggunakan tipe data varchar yang berisi maksimal 15 karakter, ID barang juga sama, ID karyawan juga sama. Nah, di sini yang menjadi pembeda yaitu foreign key. Foreign key yaitu sebuah kolom dengan foreign key di satu tabel yang merujuk kepada kolom primary key di tabel lain. Untuk memasukkan data tabel ini, tabel yang ada di penjualan, insert into penjualan.
Values data yaitu data yang akan dimasukkan ke dalam tabel penjualan. Untuk mengeceknya yaitu select from penjualan. Create tabel pembelian, menambahkan tabel baru bernama pembelian yang disertai. Di sini berisikan kolom manufaktur dengan type data 20 yang berisi maksimal 20 karakter disertai dengan primary key. ID supplier berisikan tipe data varchar yang berisi maksimal 15 karakter. ID barang juga sama, ID karyawan juga sama. Tanggal pembelian menggunakan tipe data date untuk menyimpan tanggal, sedangkan jumlah barang menggunakan tipe data integer, total barang juga menggunakan tipe data integer. Sama seperti tadi, yaitu sebuah kolom foreign key ini yaitu merujuk kepada kolom primary key pada tabel lain. Yang tadi ada kendala, kalau yang ini sudah saya perbaiki. Untuk kesalahannya yaitu pada tabel supplier and references merujuk ke nama tabel. Nah, ini saya tadi kurang 1B. Kita lanjut untuk memasukkan data pada tabel ini. Kita menggunakan insert into pembelian. Values yaitu data yang akan dimasukkan ke dalam tabel pembelian. Sudah berhasil, kita akan mengeceknya dengan cara select from tabel pembelian. Sudah muncul semuanya. Untuk menampilkan relasi tabel seperti yang ada gambar di sini, kita klik TTR. Ini next, pilih yang tadi, database yang kita buat, lalu klik next, execute. Next. Cukup sekian dari tutorial yang dapat saya berikan. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.